HP 3 jutaan sekarang tuh udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi, bre. Di harga segini, lu udah bisa dapat paket lengkap. Mulai dari performa yang enak buat libas game berat, kamera bening yang bisa diandelin, sampai layar mewah dan baterai badak yang awet seharian. Jadi, kalau lu lagi nyari HP all-rounder yang ganas, alias seimbang di semua aspek, bisa banget nih siket dari salah satu ke 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik paling worth it buat lu jadiin pilihan. Jadi jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Redmi Note 14 Pro 5G ini tuh jelas masuk ke jajaran top HP 3 jutaan all-rounder terbaik menurut gue ya. Karena speknya bisa dibilang bagus di segala sektor. Meskipun umurnya baru genap setahun, tapi chipset Dimensity 7300 Ultra di HP ini bisa ngasih performa solid buat lu pakai harian, bre. Mau lu pakai buka tutup aplikasi juga bakalan lancar karena RAM 8GB LPDDR4X dan penyimpanan 256GB-nya berjenis UFS 2.2. Buat lu pakai main game kayak PUBG Mobile juga masih aman nih di settingan Smooth Extreme 60fps. Cuman sayangnya, kalau mau lu ajak main game yang grafisnya bener-bener game kelas dewa, jujur aja masih kurang nyaman. Tapi kalau game sejuta umat kayak Mobile Legends, Hawoka dan sejenisnya mah aman banget. Buat scrolling di tongkrongan juga udah berasa mewah nih. Karena layar Redmi Note 14 Pro 5G ini udah pakai desain melengkung. Panelnya AMOLED 6,67 inci yang resolusinya juga udah di 1,5K. Dan layar ini juga bakal tetap kelihatan jelas di tempat terang karena kecerahannya bisa sampai 3000 nits. Dan doi juga punya ketahanan fisik anti-air dengan rating IP68, jadi udah aman kalau kena hujan. Nah, di bagian kamera Redmi Note 14 Pro ini, bawa sensor utama 200MP yang kualitasnya tajem kayak congor tetangga pisan ini mah. Lu lihat bae tuh. Buat ngerekam video OIS-nya juga udah cukup stabil nih. Nah, ngomongin kurangnya, ini HP tuh masih ada iklan di aplikasi bawaannya, bre. Dan fast chargingnya malah turun jadi cuma 45 watt. Kalau di seri Note 13 Pro dapat 67 watt. Dan HP ini nggak punya slot jack 3,5 mili. Rekomendasi berikutnya jelas gua bakal masukin si Raja Tarkam, King Polo. King Pindix 30 Pro sebagai HP gaming terbaik di harga 3 jutaan. Seperti yang kita tahu lah ya, King Polo kalau udah dribble bola itu gacor banget. Segacor Infinix GT 30 Pro yang siap ngebantai berbagai tugas berat hingga gaming berat dengan lancar jaya. Chipsetnya pakai Dimensity 8350 Ultimate dengan clock speed di angka 3,35 GHz yang skor Antutunya untuk kelas under 4 jutaan ini gong banget di 1,4 jutaan poin. Apalagi RAM-nya udah LPDDR5X dan storage UFS 4.0, jadi mau lu pakai buka tutup atau mau pindah-pindah aplikasi udah pasti lancar banget. Layarnya juga udah top tier nih, AMOLED 1,5K, refresh rate-nya 144Hz dengan touch sampling rate di 240Hz yang udah pasti responsif banget. Intinya ini HP udah enak banget deh lu pakai main game tembak-tembakan kayak Free Fire Max, PUBG Mobile, Delta Force atau sejenisnya. Karena udah disupport fitur shoulder trigger mirip tombol L1 dan R1 yang ngebantu banget buat ngeker atau nembak tanpa perlu ribet senam jempol lagi, bre. Nah, selain itu, ini HP katanya punya sistem pendingin 3D Vapor Cloud Chamber yang canggih untuk menjaga performa gaming tetap stabil dan efisien meski diajak gaming berat. Tapi ya gimana ya, HP mahal aja masih bisa panas, apalagi Infinix GT 30 Pro ini. Jadi saranku sih sekalian beliin cooler biar lebih aman dan nyaman ya. Terus kapasitas baterainya 5500 mAh ini juga kurang badak buat label HP gaming. Dan untuknya sudah didukung fast charging 45 watt dan ada fitur bypass chargingnya juga. Kalau lu nyari HP gaming Snapdragon di harga 3 jutaan terbaik, aku bakal rekomendasiin iQOO Z9 5G ini.
karena chipset Snapdragon 7 Gen 3-nya tuh terkenal kencang banget di kelas menengah. Skor Antutunya aja ada di angka 800 ribuan poin. Jadi mau lu pakai main PUBG Mobile settingan smooth extreme doang, mau udah nyaman banget ya. Baterai 6000 mAh-nya juga awet banget. Belum lagi HP ini punya sistem pendingin yang bagus, jadi aman lu mainin dari malam sampai pagi bre. Dan ngecasnya juga bakal cepet karena udah disupport fast charging 80 watt. Terus buat layarnya juga top tier lah ya di kelas menengah. Panelnya AMOLED 1,5K 144Hz yang enak banget buat lu pakai harian. Jernih, mulus dan tetap cerah maksimal bahkan di bawah sinar matahari langsung. Karena puncak kecerahannya bisa sampai 4500 nits. Nah, kalau buat kamera 50 megapikselnya, hasil fotonya cukup cakep lah ya buat sehari-hari. Buat rekam video juga udah stabil berkat EIS-nya yang mantul. Paling kekurangan iQOO Z9 5G ini tuh nggak ada lubang jack 3,5 mm dan absennya lensa ultra wide. Selebihnya sih udah mantep. Kalau lu nyari HP iQOO harga 3 jutaan yang cocok buat gaming, lu bisa pertimbangin iQOO Z9 tadi bre. Tapi kalau lu nyari yang serba bisa alias all-rounder, beli aja iQOO Z10 5G ini. Ya walaupun doi pakai chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang performa gamingnya itu sedikit di bawah iQOO Z9, tapi nggak terlalu berasa jomplang banget pas lu pakai harian. Saranku sih kalau lu naksir iQOO Z10 ini, pilih aja yang varian 8/256GB-nya, biar kedepannya nggak sesak napas ya. Nah, alasan iQOO Z10 ini lebih cocok dibilang all-rounder tuh, karena kamera utama 50 megapikselnya udah pakai sensor Sony IMX882, yang hasil foto dan videonya jauh lebih gacor dibanding seri sebelumnya. Cuman sayangnya belum ada lensa ultrawide-nya aja, jadi kalau mau foto sekeluarga besar, lu harus mundur-mundur cantik dulu bre. Untungnya buat ngerekam video udah kelihatan berkelas banget karena udah ada OIS-nya. Buat layar juga udah oke lah ya, nggak sepenuhnya standaran, karena touch sampling rate-nya ini udah 300Hz yang responsif buat lu pakai gaming, sama kecerahannya juga mantep nih, up to 5000 nit. Nah menariknya meski bodinya tipis, kapasitas baterai di iQOO Z10 ini juga jumbo di 7300 mAh. Cocok deh buat lu yang kerjanya di lapangan, suka mabar seharian, atau males ribet bawa powerbank. Fitur pengisian dayanya juga cukup lengkap, ada pengisian daya cepat 90 watt dan juga dukungan bypass charging. Kelebihan lain tentu ada di sertifikasi ketahanan rating IP65 anti debu tahan air, sertifikasi military standar under 10 tahan benturan, dan jaminan update OS-nya juga panjang ya. Nah, misal lu tertarik, link belinya udah gua siapin di deskripsi. Banyak yang ngira Tecno Camon 40 Pro 5G ini cuma menang di kamera doang bre. Tapi nyatanya ini HP tipikal palu gada. Apa lu mau, gue ada. Hehe. Jadi dia nggak cuma jago cepret, tapi spek keseluruhannya berasa rata kanan alias all-rounder buat harga 3 jutaan. Nah kalau ngomongin kameranya, meskipun cuma 2 biji 50 megapiksel, tapi jangan salah ya, HP ini masuk jajaran HP kamera terbaik di dunia versi DxOMark loh. Lu lihat dewek bae noh, jernih, tajam, detail, dynamic range-nya juga luas. Dan kalau lu suka bikin video, ini HP nggak bakal bikin video lu goyang-goyang nggak jelas karena udah ada OIS-nya. Nah, buat lu yang hobi gaming, tenang aja. Ini HP udah dibekali chipset Dimensity 7300, ditambah memori lega 8/256GB berjenis UFS 2.2. Dijamin lancar jaya buat tugas berat kayak ngedit video, multitasking, buka tutup aplikasi, sampai gaming menengah atas kayak PUBG bisa disetting Smooth Extreme Plus. Gyroscope-nya juga udah hardware, jadi anti delay. Ditambah layarnya yang melengkung AMOLED super mulus 144Hz. Jadi mau buat nonton, scrolling, atau main game, visual yang keluar dari layarnya jadi makin hidup. Dan satu lagi yang paling penting, selain udah ngantongin sertifikasi IP68 atau IP69 yang tahan air, buat jangka panjang harusnya aman lo pakai sampai 4 tahun ke depan. Karena dapat jaminan update OS-nya itu 3 tahun dan security patch-nya 5 tahun. Jadi bisa dibilang, Tecno Camon 40 Pro 5G ini adalah jawaban buat kalian yang pengen HP kenceng, kamera gahar, dan harga yang bersahabat. Oke, next gue bakal masukin iQOO Z10R yang literally baru banget nongol dan laris banget sampai saat ini. FYI aja nih ya, si Z10R ini tuh versi rebranding dari Vivo V60 Lite Bre. Jadi soal tampang meskipun kelihatan kalem banget, bodinya itu nggak main-main resistensnya. Ini HP udah lolos sertifikasi SGS 5 Star Drop Resistant, yang artinya masih aman kalau nggak sengaja jatuh bre. Beda lagi kalau Mimin ketahuan selingkuh, udah pasti, sudahlah.
Ini HP juga cocok buat kita pekerja lapangan karena bisa bertahan hidup di bawah air hujan berkat sertifikasi IP65-nya. Soal layar bisa dibilang mirip-mirip sama Z10 reguler, pakai layar AMOLED 6,77 inci Full HD Plus 120Hz. Cuman beda di tingkat kecerahannya aja. iQOO Z10 di 5000 nits, sedangkan iQOO Z10R di 3000 nits. HP ini juga punya fitur wet touch yang bikin layarnya tetap responsif disentuh meski tangan kita berkeringat, bre. Nah, buat performance, chipset Dimensity 7360 Turbo juga udah enak buat lu pakai gaming. Dipakai main Mobile Legends di grafik ultra super, dapat rata-rata di 88 fps. Buat PUBG di pengaturan Smooth Extreme, rata-rata yang didapat di 59 fps, lalu buat Genshin Impact di setting medium 60 fps, dapat rata-rata di 42 fps. Nah, buat kamera iQOO Z10R juga bagus, bre. Dengan lensa utama 50 megapiksel, sensornya Sony IMX882 yang ditemani lensa 8 megapiksel ultra wide yang lebih fungsional. Baterainya juga udah gede, 6500 mAh plus pengisian cepat 90 watt. Paling kurangnya, ini HP tidak ada slot micro SD dan port audio jack 3,5 mm-nya. HP terbaik paling rekomen buat lu bungkus sekarang ini adalah Motorola Edge 60 Fusion. Kenapa? Ya karena pas baru rilis menurutku harganya tuh agak overpriced di 5 jutaan, bre. Tapi karena udah turun, statusnya berubah dari mending skip jadi wajib sikat karena di official store-nya ini cuma 3 jutaan aja. Jadi ini HP punya desain yang cukup unik karena dia punya layar POLED Watt Curved yang melengkung di 4 sisinya. Kalau cuma dilihat sekilas, auranya ini mahal banget. Tapi ya kembali ke selera, kalau aku pribadi lebih prefer layar yang rata atau flat. Jadi walau desain HP ini mewah, mungkin bukan untuk semua orang. Tapi dengan screen to body ratio tinggi, jadi bezelnya ini tipis banget. Sayang aja kalau nggak sengaja jatuh. Lanjut ke dalaman, HP ini udah pakai chipset Dimensity 7400. Kalau ngomongin performa sehari-hari, ini udah kenceng banget. Mau buat multitasking, buka banyak aplikasi, atau main game kelas menengah kayak PUBG masih bisa jalan mulus stabil di 60 fps. Walaupun kapasitas baterai 5500 mAh-nya ini bukan yang paling jumbo di kelasnya, tapi lumayan lah buat ngemenin aktivitas seharian. Dan yang bikin enak, dia udah ditemani fitur fast charging 68W turbo power. Nah, buat kameranya, Motorola Edge 60 Fusion pakai sensor Sony Lithia 700C, resolusinya 50 megapiksel OIS. Hasilnya cakep, warna yang dihasilkan vibrant dan detailnya oke. Nah, di bagian paling menarik, HP ini punya fitur AI Image Generator yang bisa hasilin gambar sesuai ketikan atau perintah kalian. Terus ada Moto Gestures, ini fitur khas Moto yang selalu ciamik. Misalnya shake-shake HP buat nyalain center, atau twist HP buat buka kamera. Nah, untuk harga serta kelebihan dan kekurangannya bisa kalian lihat di tayangan berikut. Nah, itu tadi ke-7 HP 3 jutaan terbaik yang bisa lu pinang. Kira-kira kalian naksir yang mana nih? Coba komen di bawah ya. Oh iya, misal ada pendapat lain atau jagoan kalian belum masuk ke list, yuk kita diskusi bareng di kolom komentar. Oke, gua Arif undur diri, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.